Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatun Hasanah dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menunaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Faizi MPDI dengan mata kuliah Hadis Terbawi. Di sini saya akan menerangkan tentang potensi belajar dalam Al-Quran. Belajar itu adalah key term, yaitu istilah kunci yang paling penting dalam setiap usaha pendidikan. Sehingga tanpa ada belajar, tidak ada pendidikan. Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Sehingga dengan belajar, manusia mampu memainkan peranan penting dalam mempertahankan kehidupan sekelompok umat manusia yang jika dipersempit yaitu bangsa. Di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat di antara bangsa-bangsa yang lebih dahulu maju karena belajar, contohnya seperti negara maju yang telah kita ketahui seperti Korea dan Cina, namun tidak sedikit dari orang pintar yang menggunakan kepintarannya itu untuk mendesak, bahkan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Saya akan mengutip ayat Al-Quran yang menerangkan atau mengandung tentang potensi belajar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min buduni amhatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang mana artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan aneka hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Jika mengutip dari ayat tadi, ada sebuah tafsiran dari Ibnu Katsir, yaitu pada tahun 1988. Dalam tafsirannya beliau menerangkan tentang ayat tersebut, bahwa yang tafsirannya berbunyi sebagai berikut. Allah kemudian menyebut nikmatnya kepada hamba-hambanya yang telah mengeluarkan mereka dari perut ibu-ibu mereka dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Kemudian kepada mereka Dia diberikan indera pendengaran untuk menangkap suara-suara, indera penglihatan untuk melihat benda-benda yang dapat dilihat, dan hati atau akal dengan pelantarannya mereka dapat membedakan hal-hal mudorot. Tafsiran Ibnu Katsir kita dapat menangkap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nikmatnya seperti penglihatan, pendengaran, juga akal dan pikiran kita untuk belajar serta menangkap hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, itu yang disebut potensi belajar dalam Al-Quran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Indera-indera ini yang diberikan kepada manusia secara bertahap. Jadi, apabila makin tumbuh zamaniyahnya, makin kuatlah penangkapan indera-inderanya itu hingga mencapai puncaknya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya sarana penglihatan, pendengaran, dan pemikiran hanyalah agar memudahkan ia melakukan ibadah dan doa kepadanya. Dari tafsiran tadi di atas, jadi jelas bahwasanya manusia itu memiliki potensi untuk mengetahui sesuatu atau untuk belajar dengan diciptakannya ia pendengaran, penglihatan, dan aneka hati, yang dengan itu semua kita memfungsikannya untuk belajar, menuntut ilmu, berpikir, sehingga kita semakin mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi dan tafsiran yang telah tadi saya jelaskan, kita dapat melihat dan memetik kandungan dan nilai pendidikan yang dapat kita lihat dari ayat tadi. Dari lafaz tashkurun itu kita dapat memahami tujuan pendidikan yang ingin Al-Quran capai dalam membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan hambanya, dan juga menerangkan jika manusia adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material jasmani. Dalam hal ini diwakili oleh kalimat yang al-absara, sami'u, dan butun. Juga dalam lafaz afidah yang ini mewakili imaterial atau rohani dan akal dan jiwa yang dimiliki oleh manusia. Dari keterangan tadi kita dapat menangkap apabila manusia dapat membina akalnya, itu akan menghasilkan ilmu, dan apabila dapat membina jiwanya, itu akan menghasilkan kesucian dan etika. Sedangkan apabila
dapat membina jasmanianya, itu akan menghasilkan keterampilan. Dan dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, yaitu unsur akal, akal, jiwa, dan jasmania, akan terciptalah makhluk dui dimensi. Dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Dari keterangan yang tadi saya bacakan, kita dapat menangkap semuanya. Jika tafsiran ayat cuma dikaitkan dalam pendidikan, maka seorang guru dalam mengajar peserta didiknya harus memperhatikan tahap perkembangan fisik dan psikisnya, sehingga guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.